Halo Sobat Investor, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di mana indeks kembali berhasil mengamankan level psikologis barunya di 6.300-an. Ya, berjumpa lagi bersama saya Taufan Sukma dalam program Ticker Talk edisi Rabu 5 Agustus 2026. Ya Sobat Investor, sebagaimana kita tahu pada penutupan perdagangan Selasa kemarin, indeks berhasil keluar dari tekanan di mana pada sejak akhir Juli kita tahu indeks cukup berfluktuasi di kisaran level psikologis 6.200-an, namun pada perdagangan sore hari kemarin berhasil ditutup di level psikologis baru yaitu di 6.300-an. Lalu apa sebenarnya katalis yang bisa membantu indeks kemudian beranjak naik masuk ke zona hijau kembali dan mengamankan level psikologis barunya di 6.300? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah bergabung dengan Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Henan Putih Rai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Selamat pagi Mas Reza, selamat bergabung. Pagi Mas Taufan. Terima kasih atas waktunya Mas. Nah ini langsung mungkin masuk ke pembahasan ya. Indeks berhasil mengamankan level psikologis barunya di 6.300. Nah ini menurut Mas Reza sinyal apa nih atau mungkin katalis apa yang berhasil membuat indeks kembali naik ke zona hijau dan bertengger di 6.300-an gitu? Ya, sebetulnya ada banyak katalis ya. Kalau kita lihat di awal minggu ini itu ada dua tuh yang cukup menyita perhatian. Pertama terkait FTSE yang rencananya akan mempercepat pengumuman freezingnya Indonesia di tanggal 10 sampai 14 Agustus. Di mana sepertinya ada sinyal-sinyal positif. Kemudian dari MSCI itu juga yang akan melakukan rebalancing di tanggal 12 Agustus dan efektif di 1 September. Dua hal ini memberikan sinyal-sinyal positif dan memberikan gambaran bahwa asing sudah mulai melihat perbaikan positif dari Indonesia. Belum lagi kalau kita baca hari ini ada berita terkait dana SAL ya. Di mana Pak Purbaya memutuskan untuk memberikan dana SAL 400 triliun ke Himbara. Tentu saja hal ini juga akan dapat berguna banyak untuk meningkatkan likuiditas atau menggerakkan roda ekonomi di Indonesia gitu sih Mas. Baik. Nah ini terkait dengan Pak Purbaya ini, sekalian kita bicarakan juga dalam beberapa hari lalu kan Menteri Keuangan kita ini sempat menyampaikan bahwa di sebagian Pemda begitu atau malah mungkin sebagian besar ya 490 Pemda itu sempat kesulitan untuk pembayaran gaji PNS karena pemotongan TKD beberapa waktu lalu. Nah ini apakah menjadi sinyal yang cukup perlu kita khawatirkan terkait fiskal atau seperti apa Mas? Ya, kalau menurut kami isu tersebut memang perlu dicermati. Tapi memang belum dapat disimpulkan sebagai sinyal memburuknya kondisi fiskal secara nasional, Mas. Perlu dibedakan antara kapasitas fiskal pemerintah pusat dengan kondisi fiskal di sebagian pemerintah daerah. Jadi ini hanya sebagian. Jadi dari sisi pemerintah pusat, disiplin fiskal masih dinilai relatif kuat, sebagaimana tercermin dari keputusan S&P yang tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia. Jadi persoalan yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah lebih mencerminkan tantangan dalam kapasitas fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran di tingkat daerah. Memang jika berlanjut dapat mempengaruhi belanja daerah dan aktivitas ekonomi lokal. Namun untuk saat ini pasar masih melihatnya sebagai risiko yang perlu dimonitor Mas, bukan ancaman sistemik terhadap kondisi fiskal nasional. Baik. Jadi itu kalau bicara peluang memang bahwa itu berpeluang untuk kemudian berpengaruh negatif terhadap kita, tapi sekali lagi karena ini masih peluang perlu kita cermati lebih lanjut begitu Mas. Ya, memang harus dicermati Mas gitu. Baik. Nah, sekarang kita beralih ke sentimen global begitu. Tadi sempat sudah disampaikan oleh FTSE, MSCI juga, dan kemudian kalau kita sedikit mundur kemarin kan yang paling dikhawatirkan atau mungkin ditunggu-tunggu pelaku pasar adalah
kebijakan The Fed dan pada akhirnya The Fed memutuskan untuk menahan suku bunganya. Nah, setelah ada kepastian di tahannya suku bunga acuan ini, implikasi selanjutnya seperti apa, Mas? Ya, memang keputusan mempertahankan suku bunga pada dasarnya kan memang sesuai dengan ekspektasi pasar. Jadi fokus investor kini bergeser mulai ke prospek kebijakan ke depan. Khususnya apakah Bank Sentral Amerika akan segera memasuki siklus pelonggaran atau tetap mempertahankan pendekatan higher for longer. Karena kan memang ada sentimen hawkishnya masih tinggi. Tapi kalau bagi Indonesia sebetulnya kita juga memang sudah melakukan preliminary dengan konsensus sepertinya harusnya juga akan naik. Ya kemungkinan ya konsensusnya akan juga naik 25 bips point ya mungkin. Tapi hal ini memang perlu dicermati dulu karena nanti juga kalau memang suku bunga Amerika tetap akan tinggi terus, tentu saja arus modal asing ke negara berkembang akan lebih tertahan dan selektif aja sih Mas. Tapi saya rasa pasar juga akan mengantisipasi itu karena memang Amerika memang lagi butuh juga untuk investasinya masuk ke mereka. Nah, baik. Nah, untuk melanjutkan terkait aliran dana asing ini, kita tahu yang salah satu yang menarik perhatian kemarin juga bahkan sudah dikonfirmasi oleh Presiden Trump gitu bahwa Amerika Serikat sengaja membantu Jepang untuk memperkuat nilai yen-nya. Nah, ini bisa kita pahami seperti apa, Mas? Apakah memang kemudian ini manuver dari Amerika Serikat agar daya saingnya masih terjaga sehingga yang jadi safe haven tidak hanya dolar tapi juga yen juga mulai dilirik atau seperti apa, Mas? Iya, memang betul. Menurut kita melihatnya sebagai langkah bagus untuk Amerika karena kita sama-sama tahu bahwa Amerika masih butuh pendanaan, Mas. Dan kalau kita lihat terkait treasury bills Amerika, bahwa Jepang itu juga megang cukup banyak. Sehingga kalau itu dicairkan oleh Jepang, itu tentu saja juga akan merugikan Amerika. Jadi sebagai salah satu langkah mereka membantu intervensi agar yen Jepang juga jadi kuat. Sehingga ada semacam resiprokal atau kompensasi supaya juga yen juga ikut menguat. Tentu saja juga sejalan dengan yang tadi sempat dibilang bahwa dapat menjadi safe haven karena saat ini yen Jepang juga menjadi salah satu pilihan untuk valuta asing sedunia, Mas, gitu loh, Mas. Gitu. Baik. Nah, dengan kondisi pasar yang demikian, seperti yang biasa kita cari informasinya nih dari Mas Reza bahwa kondisi pasar yang kemudian dolar menguat, tapi kemudian Amerika juga membantu yen agar bisa menguat, terus dengan dinamika kondisi ekonomi domestik kita yang seperti yang kita bicarakan tadi, apa posisi yang paling realistis atau mungkin paling aman untuk diambil oleh investor kita? Kami melihat pasar saat ini berada dalam fase konsolidasi ya, Mas. Jadi inkonsistensi SDI lah terkait MBG segala macam. Jadi sekarang kita melihat bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih cukup solid. Sehingga dengan banyaknya pengumuman tadi FTSE maupun MSCI, ada baiknya juga kalau kita sudah mulai masuk bertahap. Karena kita melihat ini dari sekitar 1 bulanan yang lalu bahwa ini belum bullish ya Mas, tapi arah menuju bullish sudah mulai terlihat. Sehingga seperti yang saya sampaikan setiap minggu adalah titip sendal adalah hal yang paling bagus. Kemarin sempat naik titip, begitu sekarang kita turun lagi, kita masukin. Karena sebetulnya ada banyak sektor yang kalau kita cermati cukup baik untuk bisa kita pegang untuk waktu yang short ataupun medium term, Mas. Baik. Yang perlu kita garis bawah itu tadi belum bullish tapi sinyal menuju ke sana sudah ada begitu ya Mas ya. Jadi betul. Kalau kita menuju puncak paling nggak dinginnya ini udah mulai terasa begitu ya Mas ya. Ada dingin-dinginnya ya Mas. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Sayang karena waktu yang juga cukup terbatas, kita harus akhiri. Semoga apa yang disampaikan Mas Reza tadi bisa menjadi insight lebih atau mungkin tambahan informasi bagi investor sekalian untuk membuka perdagangan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Reza, sampai bertemu di lain waktu. Ya, demikian Sobat Investor perbincangan kita bersama Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Henan Putirai Asset Management yaitu Mas Reza Fahmi Iriawan. Semoga apa yang beliau sampaikan, segala analisisnya, segala rekomendasinya dan
point of view yang dibagikan bisa bermanfaat bagi sobat investor sekalian dalam menata strategi, menata persiapan sebelum memulai perdagangan pada pagi hari ini. Terkait dengan hal itu, selalu kami sampaikan bahwa setiap keputusan berinvestasi baik itu beli maupun jual saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Taufan Sukma, sampai jumpa.